Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Mauludin dari Prodi Manajemen dengan NIM 412242311030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, serta puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan magang ini. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STMM CHRA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang kedua, Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Lalu yang ketiga, Bapak Dodi Tisma Amizaya, SEMM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang terakhir, Ibu Tati Siti Aisyah, SIKOM, MM, selaku dosen pembimbing magang. Karena atas bantuan mereka, saran mereka, dan semangat dari mereka, saya dapat menyelesaikan laporan magang ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik magang dengan judul Pengelolaan Administrasi Keuangan pada bagian Keuangan dan Umum di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Untuk materi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, lalu kedua profil dari perusahaan, ketiga aktivitas magang, dan yang keempat kesimpulan dan refleksi diri. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Di sini ada pengelolaan administrasi keuangan. Pengelolaan administrasi keuangan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi serta menjaga kesehatan dan kestabilan keuangan jangka panjang. Secara keseluruhan, pengelolaan administrasi keuangan yang efektif memberikan dampak positif terhadap profitabilitas, kesehatan keuangan, dan daya saing organisasi, serta membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi yang dinamis. Dengan kata lain, pengelolaan administrasi keuangan yang baik menjadi kunci utama dalam menciptakan kestabilan dan kesuksesan jangka panjang bagi organisasi. Yang selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Ruang lingkup pengelolaan administrasi keuangan mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Secara umum, ruang lingkup ini dapat dibagi menjadi beberapa area utama yang mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk memastikan bahwa keuangan organisasi dikelola dengan baik. Nah, yang kedua, next, ada profil perusahaan. Profil perusahaan yaitu Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Kecamatan Bandung Kulon ini merupakan kecamatan yang sudah lama berdiri sejak tahun 1972, hasil pemekaran dari Kecamatan Andir dan Kecamatan Astana Anyar. Awalnya hanya terdiri dari 4 wilayah administratif kelurahan,
Selanjutnya berdasarkan PP No 16 tahun 1987 dan dikukuhkan melalui Perda nomor 06 tahun 2006, sehingga wilayah administratif kelurahan di Kecamatan Bandung Kulon ini menjadi 8 kelurahan. Oke, next. Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada 12 April 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 6 tahun 2006 tentang pemekaran dan pembentukan wilayah kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung dengan batas-batasnya sebagai berikut. Di sebelah utara Kecamatan Andir, sebelah timur Kecamatan Babakan Ciparai, sebelah selatan Kecamatan Bandung, dan sebelah barat Kota Cimahi. Selanjutnya ada visi dan misi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ini. Visinya terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dan misinya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini tugas selanjutnya, tugas dan fungsi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ini berdasarkan Perda atau Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung, yaitu kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang pemerintahan yang dilimpahkan wali kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selanjutnya, struktur organisasi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Yang pertama ada camat, yang kedua sekcam, langsung ke kelompok jabatan fungsional, dari sekcam turun ke subag umpeg, yaitu bagian data dan informasi, lalu ada juga subag program dan keuangan, dan di situ saya ditetapkan gitu. Terus turun lagi ke bawahnya ada seksi pemerintahannya, seksi ekbang, terus seksi kesejahteraan sosial, seksi tertib, seksi pemberdayaan masyarakat, lalu ke kelurahan. Oke, di next yang selanjutnya ada yang ketiga, yaitu aktivitas magang, yaitu jadwal kerja magang. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah saya lakukan dimulai dari tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 27 Desember 2024 yang dilaksanakan setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis kita masuk pukul 7.30 dengan melakukan pembiasaan dulu seperti senam, atau di hari Rabu ada pengajian dan lain-lain. Untuk hari Jumat kita masuk pukul 7.30 sampai jam 4 sampai pukul 16. Untuk istirahatnya 1 jam dari jam 12 sampai jam 1. Nextnya bidang kerja. Di Kecamatan Bandung Kulon, selama melaksanakan kegiatan magang ini, saya ditempatkan di bagian keuangan dan umum yang ditangani oleh Bapak Erwin SEMM dengan NIV 191701001100155. Selama melaksanakan magang ini di Kecamatan Bandung Kulon, saya melakukan tugas pada bagian umum dan pelayanan, diantaranya sebagai berikut: pengelolaan anggaran dan keuangan, pelayanan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, penyusunan laporan keuangan, koordinasi dan pengelolaan administrasi umum. Selanjutnya ada pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan di bagian keuangan di Kecamatan Bandung Kulon berfokus pada pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan untuk memastikan bahwa seluruh dana yang diterima dan digunakan oleh kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pekerjaan
dimulai dengan penyusunan anggaran tahunan yang dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan. Proses ini melibatkan koordinasi antara bagian keuangan dengan unit-unit kerja di kecamatan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan anggaran sudah terakomodasi. Selanjutnya, setelah anggaran disusun dan disetujui, bagian keuangan bertanggung jawab untuk mencatat dan membukukan seluruh transaksi keuangan yang terjadi, baik pengeluaran maupun pemasukan. Semua transaksi ini harus tercatat dengan rapi agar dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Setiap pengeluaran atau penerimaan dana, baik dari pemerintah, kabupaten, atau sumber lainnya, harus didokumentasikan dengan baik. Selain itu, bagian keuangan juga menangani pembayaran untuk kegiatan operasional kecamatan seperti honorarium, biaya pembangunan, atau biaya rutin lainnya. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada kesimpulan dan refleksi diri. Kesimpulan, selama 3 bulan menjalani magang di Kecamatan Bandung Kulon ini, khususnya di bagian keuangan dan umum, penulis atau saya sendiri mendapatkan banyak pengalaman yang berharga yang memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan administrasi, pemerintahan, dan keuangan publik, meskipun menghadapi beberapa kendala seperti pemahaman prosedur yang kompleks, penggunaan sistem teknologi yang kurang stabil, serta beban kerja yang tinggi. Saya berhasil mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan pendekatan yang sistematis dan belajar lebih banyak tentang cara-cara efektif dalam bekerja di lingkungan pemerintahan. Refleksi diri selama menjalani magang di Kecamatan Bandung Kulon, khususnya pada bagian keuangan dan umum, penulis mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga. Magang ini tidak hanya menambah pengetahuan saya dalam bidang administrasi pemerintahan, tetapi juga mengasah keterampilan teknis dan interpersonal saya sendiri. Tugas utama saya selama magang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pembuatan laporan keuangan, serta pengarsipan transaksi anggaran yang terjadi. Salah satu pengalaman yang cukup menantang adalah membantu tim dalam menyusun laporan anggaran yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan keuangan pemerintah kecamatan. Saya pribadi juga terlibat langsung dalam pengelolaan arsip keuangan yang memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas seluruh proses administrasi. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Semoga presentasi kali ini dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tentunya untuk saya pribadi dan teman-teman yang menonton atau membaca proposal magang saya tersebut. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, saya Andi Mauludin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.